tentang asal-usul suatu desa di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Cerita yang saya ambil dari buku cerita Cilacap yang ditulis oleh Biwahining Aisyah dan diterbitkan oleh Badan Diklat, Arsip, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2013. Judulnya Menyibak Misteri Sepat Nunggal. Penasaran kan teman-teman? Begini ceritanya. Beratus tahun yang lalu di Kabupaten Majenang terdapat sebuah istana yang sangat megah. Namun pada suatu hari istana Candi Kuning Gunung Padang diruntuhkan dan di bumi hanguskan. Dengan semangat yang berkobar, seorang pemuda gagah berseru, "Aku, Panembahan Resapati, kupimpin prajuritku untuk meluaskan wilayah atas perintah Panembahan Senapati. Semua ini untuk kejayaan Mataram di masa depan." Kemudian dia menuju lewat rimba yang belum terjamah manusia. Keesokan harinya, sayup-sayup terdengar senandung merdu seorang wanita. Orang hidup, hidup di dunia harus jujur, berbudi dan bijaksana. Resapati pun tergerak hatinya. Lalu ia mencari asal suara itu dengan menyibak semak-semak. Terkejutlah ia melihat seorang wanita yang cantik jelita. Sang gadis ketakutan dan berlari menyusuri tepian sungai. Nah, teman-teman, gadis itu adalah Ratna Kencana. Ia masuk ke gubuk kecil. Resapati diam-diam mengintainya. Terlihat seorang lelaki tua yang sedang tiduran di atas dipan bambu sambil menghisap cerutu hitam. Sedang asik-asiknya mengintai, Resapati dikejutkan dengan suara sebutir kerikil mengenai kepalanya. "Anak muda, untuk apa sembunyi? Kenapa?" Resapati pun keluar dari persembunyiannya. "Maaf, Pak Tua, saya Resapati. Saya membuntuti putri Pak Tua. Rasanya saya telah jatuh hati padanya dan ingin memperistrinya." Enak sekali kamu menyentuhku, Pak Tua, anak muda. Aku Luang Sakarta. Mata air pada biru dan lulung wates ada dalam penjagaanku. Ini bersorangan. Tak boleh seorang pun yang masuk ke sini, termasuk kau, Resapati. Sebelum terjadi apa denganmu, cepat keluarlah dari sumur ini. Akhirnya Resapati pun menjawab, "Hahaha, tidak sudah itu lagi. Istana Candi Kuning Gunung Padang di Kabupaten Majenang telah luluh lantak. Akulah yang menghancurkannya." Kemudian Ki Wangsakata pun berpikir sejenak. Lalu ia pun berkata, begitu ya. Jadi kau sakit. Baiklah, Resapati, aku izinkan kau menikahi putriku. Tetapi dengan dua syarat. Pertama,
menjadi sebuah perkampungan. Kedua, kemauan Ratna Kencana harus kau turuti. Sanggupkah engkau dengan hal itu, Resapati? Resapati pun menjawab dengan berani. Oh, itu bukan yang sulit, Aki. Aku pasti sanggup melakukannya. Kemudian Resapati mengucapkan sumpah dan janjinya dengan diiringi suara petir yang menggelegar. Ia mulai melaksanakan sumpah dan janjinya yang pertama, yaitu membuka hutan larangan menjadi sebuah perkampungan yang diberi nama Babakan, artinya tahap demi tahap. Seiring berjalannya waktu, Ratna dan Resapati telah menikah. Bahkan Ratna Kencana sedang mengandung putranya yang pertama. Pada suatu hari, Ratna Kencana bermimpi. Dalam mimpinya, ia mendengar suara gaib yang sangat terngiang-ngiang dalam benaknya. Ratna Kencana, keluarga dan cabang bayi yang ada dalam kandungan ada dalam kuasaku. Demi keselamatanmu, mintalah suamimu untuk menangkap ikan di sungai Cibengkeng. Lalu bakarlah ikan itu untuk dia makan, dan sisakan duri dan kepalanya saja untukku. Begitu terbangun dengan wajah kebingungan, ia mengambil pancingan. Ia mencari suaminya untuk menceritakan mimpi yang telah dialaminya. Akhirnya mereka pun mulai memancing. Namun berjam-jam mereka menanti, tak seekor ikan pun yang menyambar kail pancingnya. Akhirnya Resapati mengerahkan seluruh kesaktiannya untuk menerawang dan menarik ikan di sungai itu. Ia terkejut melihat anak dan menantunya sedang menangkap ikan. Ia bergumam sambil menuju suaminya. Aduh, Kuti, ini melihat ini. Ikan. Ada apa nih? Ada apa dengan ikan? Itu Ratna dan Resapati menangkapnya. Apa? Celaka. Sambil menuju ke Ratna dan Resapati. Teman-teman, sesampainya di sana, lemah sungailah Tiwang Sakarta melihat ikan yang hanya tinggal duri dan kepalanya saja. Dengan suara gemetar, ia pun berkata, Anakku Resapati, ketahuilah, ikan seperti itu adalah ikan satu-satunya penghuni sungai Cibengkeng. Tak boleh seorang pun yang membunuhnya, karena matinya ikan itu bencana bagi dusun ini, anakku. Kemudian Resapati pun menyela, Maaf, Ayah, saya tidak tahu tentang hal ini. Ratna lah yang memintanya. Lalu apa yang harus saya lakukan, Ayah? Tumbang. Harus ada yang menjadi korban. Kamilah yang akan berkorban. Kecuali kau dapat menunjukkan ikan yang telah kemakan itu. Akhirnya Resapati pun merasa bertanggung jawab. Ia pun mengerahkan seluruh kesaktiannya untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa. Tiba-tiba alam menjadi terang, angin kencang menjadi sepoi-sepoi, dan ajaib, ikan yang hanya tinggal duri dan kepalanya saja hidup kembali dan meloncat ke sungai Cibengkeng. Nah, teman-teman, sejak saat itulah desa itu diberi nama Sepat Menggap. Artinya, satu-satunya ikan sepat yang hidup kembali setelah dimakan. Menurut kepercayaan penduduknya,